Ini adalah kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah merahmati beliau. Kitab Syarh Sunnah adalah diantara kitab-kitab akidah yang dikarang, yang disusun oleh para ulama yang menjelaskan tentang akidah yang hak, yang wajib diyakini bagi setiap muslim dan juga muslimah. Dan ia, yakni Syarh Sunnah, bukan satu-satunya buku akidah yang penting bagi kita untuk membaca dan mempelajarinya. Namun di sana masih banyak karangan para ulama dalam pembahasan akidah, baik yang secara ringkas atau sedang, dan juga yang panjang lebar. Oleh karena itu, kitab Syarh Sunnah termasuk kitab akidah yang ringkas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar. Penulisnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Terkadang beliau membawakan riwayat atau dalil-dalil untuk menguatkan apa yang beliau susun. Kemudian kitab Syarh Sunnah ini telah banyak dijelaskan, disyarah oleh para ulama di masa kini demi membela akidah yang hak di tengah-tengah kaum muslimin. Dan penjelasan yang kita pilih di kajian ini adalah Irsyadus Sari, Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari, karangan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah. Tayyib ikhwan sekalian, kita di Sabtu pekan yang lalu masuk di poin yang baru, itu wujubul iman bil jannati wan nar. Wajib mengimani akan adanya surga dan neraka, jannah. Bahasa Indonesia disebut sebagai surga. Wan nar, dan juga neraka. Poin ini sering dijelaskan atau dibawakan oleh para ulama dalam buku-buku akidah. Dan alhamdulillah kita pernah juga membahas poin ini di Syarah Aqidah Al-Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah, ya, beberapa tahun yang lalu di Masjid At-Taqwa, kemudian dilanjutkan di Pondok Sadr ini. Juga sudah kita bahas tentang wajibnya beriman dengan surga dan neraka. Di sini Al-Imam rahimahullah Al-Barbahari mengatakan, wal imanu bi annal jannata haqqun wan nara haqqun wa annahuma makhluqatani. Al jannata fis sama'is sabi'ah was-saqfuha al-'arsh wan-naru tahtal ard as-sabi'ah as-sufla wa huma makhluqatani qad 'alima Allah ta'ala 'adada ahlil jannah wa man yadkhuluha wa 'adada ahlin nar wa man yadkhuluha la tafniyani abadan baqa'uhuma ma'a baqa'illahi abadal abidin wa dahrud dahirin.
Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan mengimani bahwasanya surga itu hak benar adanya. Neraka juga hak benar adanya. Wa annahuma makhluqatani, surga dan neraka itu adalah makhluk. Surga di langit ke-7, sakfuha. Ma makna sakfun? Sakfun? Atap. Di atasnya arsy. Wan nar tahtal ard as-sabi'ah as-sufla. Wa huma makhluqatan qad alimallahu ta'ala adada ahli jannah. Allah telah mengetahui jumlah penduduk surga dan siapa saja yang akan masuk ke dalamnya. Allah sudah tentukan ya, dan juga telah mengetahui siapa-siapa saja penghuni surga. Dan Allah mengetahui jumlah penghuni neraka dan siapa saja yang akan masuk ke dalamnya. La tafniyani abada. Keduanya, yakni surga dan neraka, tidak akan pernah fana, yakni ada untuk selama-lamanya. Begitulah perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ikhwan sekalian, di Sabtu pekan yang lalu kita sudah sebutkan ada berapa poin mengenai pembahasan ini. Ada 3 poin mengenai pembahasan tentang surga dan neraka ini. Yang disitulah berporos pembahasan para ulama kita, ya, baik diperpanjang atau diringkas dan seterusnya. Intinya ketiga poin ini sering dijelaskan atau dibawakan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang surga dan neraka. Sehubungan di sana ada pemahaman-pemahaman atau firqah-firqah yang menyimpang di dalamnya. Poin yang pertama, surga dan neraka adalah makhluk. Ini poin yang pertama, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Di poin yang pertama, pembahasan ini adalah yakni mengenai surga dan neraka. Wajib kita meyakini bahwasanya surga dan neraka itu adalah makhluk, sebagaimana dijelaskan oleh beliau di sini, tekankan ada di sini. Wa annahuma makhluqatani. Kata Al-Imam Al-Barbahari, sesungguhnya surga dan neraka itu adalah berdua makhluk, yakni makhluk ciptaan Allah. Kemudian poin yang kedua dalam pembahasan ini adalah surga dan neraka itu sudah ada. Ya, surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Sudah diciptakan, sudah ada gitu, sudah disediakan. Kemudian poin yang ketiga, surga dan neraka tidak akan fana. Disebutkan juga di sini la tafniyani abadan, kata Imam Al-Barbahari. Surga dan neraka tidak akan fana untuk selama-lamanya. Ini dia akan ada seterusnya. Dia akan ada seterusnya. Semenjak diciptakan, seterusnya dia akan ada, tidak akan fana, abadan, selama-lamanya. Ya, sudah kita jelaskan juga berbeda ya antara surga neraka dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala jelas tidak fana, ada untuk selama-lamanya. Akan tetapi surga dan neraka didahului dengan ketiadaan. Berbeda jelas dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memerlukan yang lainnya. Oh iya, sedangkan surga dan neraka diciptakan jelas oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Berbeda dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 poin pembahasan ini. Yang pertama adalah surga dan neraka itu makhluk ya. Dan dia real, ada. Ya, bukan kiasan atau
perumpamaan atau surga itu kebaikan, neraka itu bukan seperti dia ada real. Ada. Kemudian yang kedua, surga neraka sudah ada gitu ya. Sudah ada saat ini. Oleh karena itu banyak di dalam ayat-ayat uiddat lil kafirin tentang neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah menyediakan a'dadtu li ibadiyas shalihin, bagi hamba-hambaku yang soleh, yang baik, yang soleh, yang taat, ma la 'ainun ra'at, yang mata belum pernah melihat, wala udhunun sami'at, yang telinga belum pernah mendengarnya, wala qatara ala qalbi basharin, belum pernah terpikir oleh akal otak manusia gitu. Apa itu? Surga. Berarti surga telah ada, sudah Allah sediakan, jelas dalam hadis qudsi tadi riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam penjelasannya ini Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang bukti-bukti bahwasanya surga itu adalah sudah ada dan makhluk dan seterusnya ya. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan surga atau neraka. Di pekan yang lalu adalah hadis tentang apa ini? Gerhana ya. Hadis tentang gerhana, kita terhenti di situ. Kata Nabi yang mulia, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza raaitum dzalika fadhkurullah. Sesungguhnya matahari dan bulan dua ayat. Ya, dua ayat dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Apa maksud ayat di sini? Apa ayat? Tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat kauniyah. La yakhsifani li mauti ahadin, tidaklah dia tertutup atau terjadinya gerhana disebabkan oleh kematian seseorang, dan juga bukan karena kehidupan atau lahirnya seseorang gitu. Apabila kalian melihat tertutup itu yaitu gerhana, fadhkurullah, maka mengingatlah kalian kepada siapa? Allah. Qalu ya Rasulullah ra'ainak tanawalta syai'an fi maqamik thumma ra'ainaka ka'ka'at. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni ra'aitul jannah fatanawaltu unqudan wa la asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya uritu an-nar falam ara manzaran kal yawm qattu afdha'a faraitu aktsaru ahliha an-nisa. Qalu bima ya Rasulullah? Qala bikufrihin. Qila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Muttafaqun alaihi. Dibaca lengkap. Siapa satu orang? Harun. Iqra. Ya, hadis itu. Para sahabat bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau karena sesungguhnya para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami melihatmu seperti meraih sesuatu di tempatnya. Jadi kami juga melihat menahan kedua tangan. Beliau pun bersabda, inni ra'aitul jannata katanya wal kumin. Langsung artinya aja. Sudah. Cepat. Sebenarnya aku melihat surga, lalu aku dapati satu tanda
Sekiranya aku ambil, niscaya kalian akan makan darinya. Selama dunia ini ada lalu, aku melihat neraka, aku belum pernah melihat pemandangan yang dahsyat seperti hari ini. Dan aku melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Terus sampai selesai. Waduh. Sahabat bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kufurnya mereka. Ditanyakan lagi apakah mereka kufur kepada Allah, beliau pun bersabda, Dia di belakang. karena kufur kepada suami dan kufur terhadap kebaikan. Sekiranya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu ia mendapati satu keburukan darimu, niscaya ia berkata, aku tidak pernah mendapati satu pun kebaikan darimu. Hadis ini muttafaq alaih. Oh iya, di sini disebutkan inni ra'aitu al-jannata, itu istinbat atau korelasinya. Inni ra'aitu al-jannah, aku melihat surga. Berarti surga sudah ada. Oh iya. Kemudian wa uritu an-naru, dan juga diperlihatkan kepadaku neraka. Siapa yang memperlihatkannya? Allah Azza wa Jalla. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan. Ya, diperlihatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falam ara manzaran kal yaum qattu afdal. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti hari ini. Qara'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu adalah nisa, wanita. Tanyakan qala bi kufrihin. Para sahabat bertanya, kenapa mereka bisa banyak di neraka? Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir, mereka kufur kepada al-ashir, teman hidupnya. Al-ashir adalah teman hidup, kerabat paling dekat, maksudnya suami. Wa yakfurnal ihsan, mereka mengkufuri kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah. Kalau sekiranya engkau hai suami berbuat baik kepada mereka sepanjang masa gitu. Semarat minka syai'an, kemudian si wanita itu, istri itu melihat sedikit yang dia tidak sukai, maka dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairun qattu. Aku tidak pernah melihat darimu hai suamiku kebaikan walaupun sedikit atau satu. Itulah sebab, diantara sebab wanita masuk ke dalam neraka itu. Wah, senang ini ya suami-suami ini. Taib marwah al-Bukhari wa Muslim. Hadis berikutnya disebut al-Imam al-Bukhari, janganlah jangan mau istri kita masuk neraka. Jangan, mampus kamu masuk ke dalam neraka. Jangan. Justru dengan seperti kita ingatkan, ya kamu neraka. Masuk. Jangan. Ya justru kita apa? Ya, ingatkan, didik mereka supaya tidak masuk ke dalam neraka. Jangan neraka sudah kamu. Bosan saya hidup sama kamu di dunia. Jangan temenin saya di mana? Di surga. Ya, oh iya, itu hadis-hadis tentang ancaman. Ya jangan kita senang gitu. Semoga kamu ya masuk ke dalam neraka. Jangan, kita ingin sama-sama masuk ke dalam surga. Dan memang seperti itu perempuan. Sifatnya adalah susah untuk nurut gitu. Khulqatil mar'ah min dila', kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Itu sifat dari wanita. La yastaqim, mereka tuh la tastaqim, enggak bisa lurus, enggak bisa di satu keadaan, enggak bisa. Hari mungkin siang baik, sorenya bisa berubah. Kok tahu-tahu begini sih? Ya begitulah perempuan. Kecuali kita nikah sama laki-laki, naudzubillah, cuma gitu-gitu lurus terus. Lempeng pemikirannya apa? Jauh ke depan. Ya laki-laki. Berbeda kalau perempuan, harus banyak-banyak apa? Kalau sudah ada sabar, sebaik yang salafi atau yang bukan awam sama-sama wanita begitu sifatnya.
Jadi jangan kira wah sudah rapi apa, enggak, sama aja. Wajib bagi kita untuk bersabar. Semoga dengan itu Allah menghilangkan dosa-dosa kita. Kita nggak tahu masuk surga karena istri mungkin, karena kesabaran kita menghadapi istri gitu. Nggak bisa dia tuh lurus keadaannya, sudah nggak bisa. Itu sudah wahyu yang mengatakan, sudah nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan mereka memang seperti itu, perempuan. Makanya wajib kita untuk bersabar sambil menasihati mereka sedikit demi sedikit. Tapi berubah lagi ya begitu mereka. Makanya jangan kalah dengan wanita. Para ulama itu mencela ta'atun nisa, seorang laki-laki mentaati siapa? Istrinya terus-terusan tak. Itu adalah laki-laki yang tidak memiliki wibawa di sisi istrinya. Apa-apa harus nurut gitu. Dan ini bukan fikih kajian keluarga ya, tapi sebetulnya wanita. Kenapa mereka banyak masuk ke dalam neraka? Karena yakfurnal ashir, mereka kufur kepada teman hidupnya. Bayangkan sepanjang tahun kita melakukan kebaikan, melihat satu keburukan, dia mengatakan ma ra'aitu minka khairun qattu, saya nggak pernah lihat satupun kebaikan yang ada daripada dirimu wahai suamiku. Itu cincin dari mana yang kamu pakai? Dari suami yang lain. Baik, sepertilah sifat wanita. Selama ya, sabar santri-santri. Baru ada kambing doang di sini. Thayyib, hadis berikutnya Bukhari dan Muslim. Walafdhu lil Bukhari, lafaz ini lafaz al-Imam Al-Bukhari. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bainama ana naim, ra'aituni fil jannah fa idza imra'ah tatawadda ila janibi qasrin. Faqultu liman hadha? Qala li hadha li Umar. Fadzakartu ghairataka fawalaitu mudbiran. Fabaka Umaru wa huwa fil majlis thumma qala wa huwa fil majlis thumma qala aw alayka ya Rasulullah agaru. Ketika aku sedang tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya bermimpi, itulah mimpi. Maksudnya beliau bermimpi. Diperlihatkan kepadaku surga. Diperlihatkan kepadaku surga. Siapa yang memperlihatkan ini? Allah Azza wa Jalla. Gitu. Kalau kita malam mimpi tentang surga, yakinilah itu bukan surga. Itu hanya angan-angan kita saja. Mungkin itu ya di Tomohon aja itu. Cuma pohon-pohon air terjun, bukan surga itu. Kita mimpi tentang surga itu bukan surga. Ya, karena kita tidak diperlihatkan. Siapa yang diperlihatkan di sini? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagai apa ini hadis ini? Motivasi juga bagi siapa? Umatnya. Sebagaimana diterangkan tentang neraka sebagai target atau warning bagi kita. Ketika dijelaskan tentang surga, hadis-hadis adalah sebagai motivasi, pelipur lara bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mimpi tentang surga, yakinlah itu bukan surga, nggak mungkin itu surga. Lebih indah dari itu. Karena wala qatara ala qalbi basyarin, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi. Nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terbesit dalam pikiran atau benak manusia surga itu. Sejauh mana kita menghayal pasti salah, pasti keliru, nggak seperti itu hakikatnya. Jadi kalau kita mimpi surga itu bukan surganya, ya angan-angan kita saja mungkin lihat yang indah-indah gitu. Surga, saya semalam mimpi surga. Maka kita bilang itu bukan surga. Surga itu lebih indah daripada mimpi kamu semalam, lebih bagus, lebih megah daripada mimpi kamu semalam. Tapi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga. Fa idza imra'ah tatawaddu ila janibin qasrin. Di surga itu aku melihat seorang wanita sedang berwudu di janib itu samping. Orang sini bilang apa? Bukan, samping apa? Di samping qasrin itu seperti istana kecil lah gitu. Apa ya? Ya bangunan yang megah lah, ya istana seperti itu. Ada seorang wanita sedang
berwudu gitu. Faqultu liman hada? Lalu aku bertanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya siapa ini wanita? Qalu, kemudian dijawab, hadza li Umar. Ini untuk Umar bin Khattab. Ini adalah manqabah min manaqib Umar bin Khattab. Ini adalah satu keutamaan di antara keutamaan dari siapa? Umar bin Khattab. Dan hadis ini dibawakan oleh para ulama adalah menjelaskan manaqib Umar bin Khattab. Di antara Imam Al-Bukhari, ya, ini hadis ini dibawakan dalam bab keutamaan Umar bin Khattab. Ini di antara keutamaannya, bahwasanya dia penghuni surga dan memiliki imro'ah. Ini mungkin kalau kita gampangnya udah bidadari lah, sudah. Ditanya milik siapa ini? Kata Nabi yang mulia. Qalu, dijawab, hadza li Umar. Ini punya siapa? Umar bin Khattab. Fadzakatu ghairataka fawalaitu mudbiran. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dijawab ini punya Umar. Nabi mengingat bahwasanya Umar itu orangnya cemburuan. Bahwasanya Umar adalah orangnya cemburu, memiliki kecemburuan. Fawalaitu mudbiran, maka aku menjauh dari istana dengan ada bidadari yang sedang berwudu. Fabaka Umar. Kemudian di situ ada Umar bin Khattab. Maka Umar menangis gitu. Maka Umar menangis. Rasul mengkisahkan ini, menceritakan mimpinya semalam di majelis gitu ya, di kumpulan orang. Di antaranya ada siapa? Umar bin Khattab. Ketika mendengar itu, maka Umar menangis. Wa huwa fil majlis, dia hadir di majelis itu. Kemudian Umar mengatakan, awa alaika agaru ya Rasulullah, apakah patut bagi saya untuk cemburu kepada engkau wahai Rasulullah? Ya, ini kalau engkau mau ambil, udah. Nggak mungkin saya ini cemburu kepada engkau. Awa alaika agaru ya Rasulullah, mungkinkah bagi saya cemburu kepada engkau wahai Rasulullah? Mananya apa? Kalau engkau mau, udah ambil, nggak usah cemburu sama saya. Siapalah saya ini? Itu maknanya. Kalau kamu mau, ya sudah ambil aja, nggak usah cemburu kepada sama saya. Saya ini nggak ada apa-apanya. Di sini dijelaskan bahwasanya surga itu sudah ada, dan ada surga itu diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil-dalil yang lain yang menetapkan akan adanya surga dan juga neraka saat ini. Sudah ada surga dan neraka, ini diantara dalil-dalilnya. Adapun amma kaunuhuma la tafniyan fahadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah, wa man arada an yastazida fi hadzal mawdu' falyaqra kitaba Kashful Astar li-ibtali adilatil qailin bi fana'i an-nar lil Amir As-Sun'ani bi tahqiq Al-Albani rahimahumullah. Adapun poin yang ketiga, kalau kita tulis di situ ya, yang kemarin itu kita poin yang ketiga ya, ketidakfanaan surga dan neraka. Ini adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang ingin lebih jelas lagi, lebih dalam lagi, membaca keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam menjelaskan bahwasanya surga dan neraka tidak fana, silakan membaca kitab karangan Al-Imam As-Sun'ani gitu. Ada namanya Kashful Astar bi ibtali adilatil qailin bi fana'i an-nar. Silakan baca, kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi. Wa qad alimallahu ahlul jannah wa qad alimallahu ahlal jannah wa adadahum wa asma'ahum wa ahlan nar wa adadahum wa asma'ahum. Allah telah mengetahui jumlah keseluruhan penghuni surga serta nama-nama yang akan masuk ke dalam surga. Sudah tahu, sudah ada, sudah ditentukan. Sebagaimana Allah pun mengetahui jumlah penduduk neraka dan siapa saja itu nama-nama yang akan masuki neraka itu. Wa man yadkhulunal jannah ba'da adzab finnar.
Dan juga Allah mengetahui tentang orang-orang yang masuk ke surga tapi sebelumnya sudah sempat diazab di neraka. Kan ada yang seperti ini juga. Ada yang langsung masuk surga, ada yang diazab dulu dikarenakan dosa-dosanya di dalam neraka, baru nanti akan masuk ke dalam surga. Ada yang seperti itu. Wa man yadkhulul jannah qablahu wa qad ja'at fi dzalika ahadits la natilu fi dzikriha. Banyak sekali hadis-hadis tentang ini, maka kita tidak perlu untuk berpanjang lebar. Di antaranya sebutkan minha al-hadits allati waradat fi masir rabbil izzah dhahara adam wastakhraju dzurriyyatihi mundu minhu kadzar wa anna Allah subhanahu wa ta'ala qabada minhum qabdatan biyamini wa qala hadhihi li hadhihi wa la ubali aylin nar wa qabdatan ukhra biyadi al ukhra jalla wa ala fa qala hadhihi li hadhihi wa la ubali ay lil jannah. Ini hadis-hadis tentang Allah mengetahui siapa-siapa saja yang akan masuk ke dalam surga dan juga neraka. Di antaranya hadis tentang Allah mengusap punggung Adam dan mengeluarkan darinya keturunan-keturunan yang akan masuk dalam surga dan yang akan masuk ke dalam neraka gitu. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban faqala atadruna ma hadhanil kitaban faqulna la ya Rasulullah illa an tukhbirana faqala lilladhi fi yadihi al-yumna hadha kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahlil jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim thumma ajmala ala akhirihim fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abadan. Thumma qala lilladhi fi shimali hadha kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahlin nar wa asma'u abaihim wa qabailihim thumma ajmala ala akhirihim fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Faqala ashabu fa fima al-amal ya Rasulullah in kana amrun qad furigo minhu. Faqala saddidu wa qaribu fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi amali ahli jannah wa in amila ayyi amalin wa inna sahiba an-nar fa inna sahiba an-nari yukhtamu lahu bi amali ahli an-nar wa in amila ayyi amalin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi fanabadahuma thumma qala farriq rabbukum minal ibad fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Ini diantara dalil bahwasanya Allah telah mengetahui dan menentukan ya siapa penghuni neraka dan surga, bahkan nama-namanya sudah ditentukan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dua buku gitu. Dua buku. Tahukah kalian wahai para sahabat, kedua buku ini apa? Dua buku apa ini? Kitab, buku lah. Catatan gitu. Hah? Kitab. Faqulna ya Rasulullah. Faqulna la ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, enggak, saya enggak tahu ya Rasulullah, kami tidak tahu buku apa itu. Dua buku itu saya enggak tahu, kecuali engkau memberitahukan kepada kami. Kemudian beliau bersabda, yang sebelah kanan saya adalah ini buku dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya itu situ ada nama-nama orang-orang atau para penghuni surga sama nama bapak-bapaknya dan qabail dari mana-mana mereka, dari daerah mana-mananya sudah ada di situ. Tsumma ajmala ala akhirihim fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abadan. Baik. Kemudian yang sebelah kiri satu lagi, ini kitab dari Allah Azza wa Jalla, di dalamnya ada nama-nama penghuni neraka dan juga nama-nama ayah serta kabilah dari mana mereka berasal. Kemudian para sahabat bertanya,
fa fimal amal ya Rasulullah in kana amrun qad furiga minhu. Kalau begitu wahai Rasulullah, untuk apa lagi kita beramal? Kalau Allah sudah menentukan siapa yang akan masuk surga dan sebaliknya siapa yang akan masuk neraka, untuk apa kita beramal? Ya, ini maknanya di sini adalah sudah kita mengandalkan itu saja, takdir saja. Kita mengandalkan takdir saja, gitu. Sudah kita andalkan saja takdir, gitu. Karena sudah ditentukan. Ngapain lagi kita sholat, puasa dan seterusnya, gitu. Paham ya? Ini pertanyaan dari sahabat. Faqala saddidu wa qaribu. Nabi menjawab, saddidu wa qaribu. Tetaplah kalian untuk beramal. Itu senantiasa kalian untuk beramal. Dekatkanlah diri kita kepada amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam surga. Seperti teruslah kalian berlomba-lomba di situ. Jangan maksudnya mengandalkan takdir. Kenapa? Karena penduduk surga, orang yang ditakdirkan masuk ke dalam surga akan menutup hidupnya dengan amalan penduduk surga, gitu. Wa in amila ayyi amalin, walaupun sebelumnya dia adalah orang yang melakukan kejahatan atau amalan yang kita lihat mungkin buruk, gitu. Nabi menjelaskan penduduk surga dia akan menutup amalannya dengan amalan ahli surga. Mau bagaimanapun amalannya, dia pasti akan menutup dengan amalan ahli surga. Dan sesungguhnya penghuni neraka dia akan menutup amalannya dengan amalan ahli neraka. Wa in amila ayya amalin, walaupun sebelum dia mengamalkan hal-hal yang mungkin bisa masukkan ke dalam surga, gitu. Seperti itu. Jadi tetap kalian beramal. Saddidu wa qaribu. Teruslah kalian, yakni semangatkanlah kalian untuk beramal soleh. Jangan mengandalkan takdir. Untuk apa lagi kita sholat kalau sudah ditentukan? Jangan-jangan kita termasuk yang masuk ke dalam neraka. Ya sudahlah, kita bermaksiat saja, siapa tahu kita yang ditakdirkan masuk ke dalam surga. Jangan begitu. Tetap kalian beramal, karena sesungguhnya penduduk surga akan Allah tutup hidupnya dengan amalan ahli surga. Walaupun dulunya ngapain, gitulah, terserah. Sebagaimana penduduk neraka akan menutup amalan dengan amalan ahli neraka, walaupun sebelumnya dia melakukan hal-hal yang baik atau bagus. Thayyib. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi fanabadahuma summa qala fariq rabbukum minal ibad fariqun fil jannah wa fariqun bis sa'ir. Ya Allah mengatakan fariqun fil jannah wa fariqun bis sa'ir. Sebagian kalian ada yang di surga, sebagian kalian ada yang di as-sa'ir. Apa as-sa'ir? Salah satu nama dari neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Fa hadza yadullu ala anna Allah qad alima man yakhulul jannah wa man yakhulu an-nar qabla khalqis samawati wal ardh wa billahi taufiq. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah telah menakdirkan atau mengetahui, menetapkan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka sebelum menciptakannya langit dan juga bumi. Sebelum menciptakan langit dan juga bumi Allah sudah menentukan. Ini ikhwan, ini dalil-dalil tentang adanya surga dan neraka. Sudah itu aja. Poinnya tadi 3 itu. Bahwasanya surga dan neraka itu makhluk. Kedua, surga dan neraka itu sudah ada. Yang ketiga adalah surga dan neraka itu tidak fana, ada untuk selama-lamanya semenjak dia diciptakan. Tidak menerima atau tidak ada kematian bagi surga dan juga neraka. Adapun makhluk-makhluk yang lain tidak menutup kemungkinan mereka akan mati. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu juga nanti akan disembelih. Kematian itu juga akan disembelih. Maut, kematian itu akan disembelih. Nanti ketika seluruh penduduk surga sudah masuk, seluruh penduduk neraka sudah masuk, maka kematian itu diwujudkan sebagai kambing gitu, lalu disembelih. Wahai penduduk surga, kalian akan hidup selama-lamanya. Wahai penduduk neraka, kalian akan hidup selama-lamanya. Tidak ada lagi apa? Kematian. Tidak ada lagi
kematian. Bahkan kematian pun akan mengalami kematian, sembelih, mati. Tidak ada lagi namanya makhluk kematian itu. Akan tapi surga dan neraka tidak, ya mati dia ada untuk selama-lamanya. Ya, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini ringkas ya, gampang. Ya Pak. Yang saya mau tanyakan itu yang hadis yang pertama kan. Kan orang-orang biasa yang ingin mengelak atau ingin menyangkal, dia biasanya menghubungkan tentang kalau kita katakan bahwa sebenarnya nanti kita sudah melihat surga dan neraka yang sudah ada. Sebenarnya sudah melihat. Dari yang tadi hadisnya yang tadi kan, sebenarnya aku melihat surga kan, ini itu janda kan. Iya. Nah terus pertanyaan berikutnya dia bilang, bukankah manusia belum ada yang bisa masuk ke surga atau ke neraka? Bagaimana ini kalau bilang ini ke surga yang nyata? Karena nanti pintu surga saja dibukakan untuk pertama-tama yang masuk itu Nabi kita. Apakah sekarang sudah ada yang ini? Karena terakhir hadis terakhirnya kan dia bilang bahwa beliau melihat paling banyak yaitu kaum wanita di dalam. Bagaimana menjelaskan? Toyib, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dan dalam keadaan sedang tidur atau dimimpikan gitu. Berbeda lafadznya dengan aku masuk ke dalam surga. Diperlihatkan kan beda dengan masuk. Diperlihatkan itu bisa tanpa dengan masuk. Ya sebagaimana beliau dibawa oleh malaikat Jibril itu. Ketika Isra dan Mi'raj dibawa oleh malaikat siapa? Jibril. Adapun memasuki surga secara seluruh nanti manusia, itu memang Nabi yang mulia akan membuka pintu itu. Ini diperlihatkan. Kemudian yang kedua, bagi Allah Azza wa Jalla tidak masalah misalkan Nabi SAW dimasukkan ke dalam surga. Kalau memang ingin seperti itu nggak masalah, tapi nggak diperlihatkan. Sebagaimana beliau kan naik dengan apa? Dengan buruk itu. Diperlihatkan ketika Mi'raj itu, diperlihatkan surga dan neraka bersama malaikat Jibril, kan dipandu oleh malaikat Jibril yang melihat orang menggunting-gunting di neraka itu lidahnya, ada yang ususnya terburai di dalam neraka itu bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Itu juga bisa kita jadikan syubhat kalau mau, yang kalau memang kita akal itu adalah syubhat terus itu bisa gitu. Katanya surga neraka belum ada penduduknya, tapi ini Nabi bersama malaikat Jibril sudah neraka sudah dilihat, ada orang yang puting dadanya digantung oleh kail lalu direbus di rebus di kuali besar gitu kan. Tanya kenapa mereka adalah orang-orang yang berzina kan gitu. Banyak itu kan jenis-jenis itu diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama siapa di situ? Malaikat Jibril. Itu faidah bagi kita bahwasanya pertama neraka itu sudah ada, yang kedua adanya kita waspada dari neraka itu karena disebutkan sifat-sifat dan azabnya itu, digunting-gunting lidahnya, kemudian ada yang memutari seperti keledai gitu ya, api khususnya terburai, termasuk Amr bin Lu'ay, orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim di Arab. Dia kan masih di kuburan itu. Oh Amr bin Lu'ay, belum baca surah Nabawiyah ya. Insyaallah bulan depan. Amr bin Lu'ay adalah yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim di Mekah itu. Amr bin Lu'ay. Nabi mengatakan ra'aitu Amr bin Lu'ay yajurru am'ahu finnar. Aku melihat Amr bin Lu'ay ususnya itu terburai gitu di neraka itu, ususnya itu terburai itu ya, keluar gitu di neraka. Fa innahu man awwala ghayyara dina Ibrahim. Karena dia adalah orang yang pertama kali merusak agamanya Nabi Ibrahim. Dialah yang membawa berhala penyembahan kepada patung di negeri Arab Mekah ketika itu dia. Kalau kita kembalikan padahal surga dan neraka itu belum ada isinya. Amr bin Lu'ay sekarang di mana? Di kuburan. Itu kalau memang otak kita penuh dengan syubhat bisa aja seperti itu gitu. Baik. Tapi kalau kita orang yang
beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan terbesit seperti itu. Kita akan mengatakan sami'na wa ta'na. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuluhu liyahkuma bainahum ay yaqula sami'na wa ta'na. Adalah perkataan orang-orang yang beriman apabila suruh kembali kepada Allah dan Rasulnya untuk menentukan sesuatu, dia akan mengatakan kami mendengar, kami mentaati. Sudah, kalau kita seperti itu, simple sebenarnya di dalam beragama. Tapi kalau yang memang orang fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a ta'wili. Ya, adapun orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, maka dia akan senantiasa cari-cari gitu, syubhat. Adapun bagi kita tidak. Yang memasuki nanti ketika seluruh penduduk surga masuk, ya memang Nabi yang pertama kali sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sini beliau diperlihatkan itu tidak mesti masuk ke dalam surga. Kalaupun masuk, ada apa? Ya, kalaupun masuk tidak bermasalah bagi kita. Karena memang di dalam hatinya ada kerancuan, bisa jadi memang bertanya jujur, ingin mengetahui kebenaran, bisa jadi memang hatinya tuh condong kepada kesesatan. Maka kalau udah sesat, Allah akan sesatkan dia terus. Sudah falamma zagu azagallahu qulubahum. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka tersesat, Allah akan sesatkan hati mereka itu. Dalam ayat nuwali ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan palingkan ke mana dia tersesat, dan di neraka, dan di akhirat kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Begitulah orang-orang yang biasa mempertentangkan satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Jadi ini diperlihatkan Nabi ketika beliau sedang tidur. Bahasa gampangnya adalah di hadis ini dimimpikan. Dan beliau bertanya, punya siapa ini? Gitu. Dan tidak bertentangan dengan yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bantah lagi kalau kita memang otaknya syubhat semua. Bukankah dulu Nabi Adam yang sudah masuk duluan? Ayo ngomong apa? Katanya belum pernah masuk. Bukan dulu Nabi Adam sudah masuk duluan? Ya bisa aja. Paham nggak? Bisa. Dulu Nabi Adam udah. Itulah terlalu detail, terlalu mendalam gitu. Otaknya itu kemana-mana. Bukankah dulu Nabi Adam yang pertama kali masuk ya? Gitu. Dia nggak mau nerima yang gampangnya, ya udah gitu. Selalu berinovasi dalam masalah agama itu orang kayak gitu. Tapi dalam masalah dunia nggak mau berinovasi, sudah. Jual rica bakar semuanya. Oh, inovasi dong yang lain, apa yang baru? Nggak mau gitu. Tapi dalam masalah agama selalu berinovasi. Wah, kayaknya ini dimodif sedikit, ini bagus. Tapi dalam hal dunia malas untuk berinovasi, maunya niru aja. Harusnya dibalik. Dalam agama apa? Niru aja sudah. Apa yang beliau kerjakan, perintahnya sudah ikutin aja, selesai. Ditiru aja sudah selesai. Ya kan? Ciplak aja sudah. Jangan kemana-mana. Dalam hal dunia, ya bebas mau berinovasi, mau mobil pelek racing ukuran berapa, terserah. Mau jarak ke tanah berapa, 1 jengkal, terserah. Boleh itu, nggak apa-apa. Paham ya? Tapi ini agama yang malah berinovasi. Bukan tuh Adam pernah ini. Wah, lama-lama kayaknya nggak asik hadis-hadis itu. Nggak, banyak yang bertentangan. Ternyata memang dari orangnya fi qulubihim zaid. Dalam hatinya ada penyakit, penyimpangan. Toib, ada wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Ya Pak. Apakah saat anak kecil itu apakah anak kecil itu masuk surga saat walaupun dari kalangan orang musyrik? Orang musyrik, anak kecil ada yang berbalik, berbayang. Toib. Anak musyrik yang mati apakah masuk surga? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Terjadi menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka belum, dengan syarat belum balik gitu ya.
Dengan syarat mereka karena mereka belum balik itu hujahnya. Pertama mereka masuk surga. Misalnya ada anak Pak Charles, Pak siapa gitu ya, nama-nama mereka lah ya, Pak Christian gitu. Ya, Pak Martin gitu. Meninggal dunia belum balik. Sebagian ulama mengatakan dia masuk ke dalam surga karena masih fitrah gitu. Masih Islam. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, nanti mereka itu diuji di akhirat kelak. Akan diuji. Disuruh masuk ke dalam neraka. Kalau dia mau masuk, padahal dia masuk ke dalam surga. Diuji. Masuk ke dalam neraka. Kalau mereka nurut mau, padahal itu mereka akan masuk ke dalam surga. Begitu, diuji. Dan Allah yang tahu itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, para ulama tawakuf, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu bagaimana kalau nanti mereka dewasa. Paham ya? Allah alam. Tawakuf para ulama, tawakuf nggak berani menjawab. Nggak ini. Karena Allah lebih tahu kalau dia besar jadi apa itu. Jawab sama mereka, ini kita masalahnya masih bicara masih kecil kok, bukan besar jadi apa gitu. Ya begitulah. Ada yang mengatakan lagi kalau tidak mau dikatakan yang keempat. Di sebagian riwayat disebutkan mereka akan menjadi pembantunya Nabi Ibrahim, bersama Nabi Ibrahim itu yang menjadi bersama Nabi Ibrahim lah anak-anak musyrikin itu. Ya Allah a'lam. Seperti itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Ada yang mengatakan masuk surga karena mereka belum balik, masih fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa bawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam, fitrah. Baik Islam. Nanti bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi gitu. Bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kedua orang tuanya ya, bukan bapaknya, kedua orang tuanya lah. Tapi ketika dia lahir dalam keadaan fitrah Islam, nanti dia tumbuh bersama keluarga itu, ya dia akan ikut agama orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, dia ikut Yahudi. Orang tuanya Nasrani, dia akan ikut jadi Nasrani. Orang tuanya Majusi akan jadi Majusi. Kalau orang tuanya Muslim, dia akan jadi Muslim sudah. Dan ini termasuk dalil membatalkan kewajiban syahadat gitu. Ketika anak-anak Islam sudah balik itu harus syahadat lagi. Itu pendapat sesat bid'ah. Gak ada. Karena kalau dia lahir dari keluarga muslim, otomatis dia jadi muslim sudah, nggak perlu untuk bersyahadat lagi. Ngapain lagi? Berbuat dosa suruh bersyahadat, nggak ada seperti itu. Taubat saja sudah selesai. Kecuali ulama mengatakan kalau dia melakukan kesyirikan yang mengeluarkan dari agama Islam, maka wajib ketika bertobat untuk bersyahadat kembali. Kalau nggak usah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan nanti dia akan diuji. Sebagaimana orang-orang yang autisme itu ya. Autis yang tidak bisa mencerna wahyu sama sekali, enggak. Autis tahu kan? Iya, enggak bisa. Dari lahir udah begitu. Nanti dia akan sebagian pendapat mengatakan dia akan diuji nanti di hari kiamat, disuruh masuk, diperintahkan. Intinya mentaati perintah apa enggak sebenarnya, masuk neraka, suruh masuk, dia masuk, padahal itu adalah surga. Allah sama orang-orang yang begitu, lahir dalam keadaan enggak normal gitu, sama diuji. Kalau orang gila diuji atau tidak? Muslim orang gila diuji enggak? Enggak, dia tetap dihisab orang gila. Kapan yang dihisab? Sebelum dia gila, Misalnya umurnya 80 tahun. Dari 15 sampai 79 normal. 1 tahun gila. Meninggal kan 80 guys. Meninggal. Yang dari 15 sampai 79 itulah yang akan dihisab oleh Allah antara kebaikan dengan keburukannya. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni dia. Kalau Allah ingin mengazab karena dosa-dosanya, akan Allah azab, dan suatu saat dia akan naik ke dalam surga kalau dia muslim. Adapun yang 1 tahun itu bonus sudah. Ya ini nggak dihisab. Gitu. Makanya sering saya bilang, kalau sudah capek sholat, bosan sholat, rusak aja otak kamu, itu rusakin aja udah gila itu.
Orang gila kan lupa semuanya, kecuali rokok sama duit. Iya kan? Orang gila tuh lupa semuanya, kecuali rokok dan duit. Ingat itu, rokok itu ingat orang gila. Duit juga ingat, tahu dia. Tapi jumlahnya nggak tahu, cuma kertas ini berharga dia. Ingat itu dia. Rokok juga selalu dia ingat tuh orang gila. Jadi gitu yang dihisap cuma yang ketika normal aja. Termasuk tadi itu pembahasan tentang bayi-bayi musyrikin yang mati dalam keadaan belum balik. Ini terjadi khilaf silang pendapat di antara para ulama. Ya Allah a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Di bab ini kan ada 3 poin Ya, ya. yang kita yakini. Apakah ada satu poin yang menyelisih di sini? Iya. Toib di 3 itu kita sebutkan di pekan yang lalu, Firqah Jahmiyah. Mereka menyelisihi 3 poin. Di antaranya mereka mengingkari bahwasanya surga dan neraka itu telah ada gitu. Dia nggak mau meyakini itu. Kenapa? Kata mereka abad itu sia-sia. Jadi kalau sekarang surga neraka sudah ada, itu bentuknya adalah kesia-siaan bagi Allah. Dan Allah nggak mungkin melakukan hal yang sia-sia. Apa maksud mereka sia-sia? Karena belum ada penghuninya. Untuk apa disediakan akuariumnya kalau ikannya belum ada itu, kalau bahasa gampangnya sia-sia. Oh iya. Kemudian juga mereka juga meyakini tentang fananya surga dan neraka. Fana itu suatu saat dia akan hancur, nggak ada, fana. Malah yang lebih ekstrim lagi mengatakan tidak ada surga dan neraka itu ada, tidak ada neraka. Itu kelompok Jahmiyah. Allah alam. Ada pertanyaan yang lain? Barangkali sampai sini ikhwan sekalian, poin ini intinya, poin ini adalah menerangkan bahwasanya surga dan neraka wajib kita imani, dan dia sudah ada, dan dia adalah makhluk. Kenapa disebutkan makhluk? Karena nanti dia ini tidak fana gitu loh. Jangan sampai meyakini dia itu seperti sang pencipta gitu kan. Sang pencipta tidak, Allah nggak fana kan. Makanya ulama mentekankan bahwasanya surga neraka itu adalah makhluk. Jangan lupa dia itu makhluk itu. Memang dia tidak fana akan ada selama-lamanya, tapi dia kembali tetap dia adalah makhluk karena pernah didahului dengan ketiadaan. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak didahului dengan ketiadaan gitu. Maka disebutkan surga neraka adalah makhluk juga dia. Sama seperti kita manusia, makhluk ya. Kemudian poin yang ketiga, surga neraka tidak fana, akan terus ada selama-lamanya bersama penghuninya itu. Dia akan terus ada selama-lamanya bersama penghuninya. Jadi orang yang masuk surga sampai kapan udah nggak ada batasnya lagi itu. Kalau dikatakan sampai kapan di surga 3.000 triliun, itu nanti akan sampai di titik itu akan selesai. Tapi enggak, ini udah abadan, ya Allah, selama-lamanya. Itulah the real kehidupan itu. Wah, nggak terbayang itu selama-lamanya hidup di situ. Dan itu penuh dengan kenikmatan. Udah lupa di instan pop mie, lupa udah. Pop mie apa udah lupa. Selesai. Teh manis apa siram teh lupa semuanya. Selama-lamanya itu sudah lupa. Ya, mungkin nggak terbesit lah. Nanti Ustaz kalau saya di surga mau minta ini, mau minta itu, nggak terbesit sudah. Film hilang langsung takjub. Nanti saya kalau di surga Ustaz mau minta pop mie 2 kontainer, udah lupa itu mah, nggak ada apa-apanya. Selesai, nggak ada apa-apa, yang pasti lupa lah, nggak akan kepikiran. Ya kan, di antara dalil ketika Allah membuka hijabnya itu, yang sebelumnya penduduk surga sudah menerima kenikmatan, lupa sudah selesai. Kami tidak pernah mendapatkan nikmat yang paling besar, yang paling enak kecuali ini udah. Yang lain-lainnya apa?
lupa udah nikmat surga itu dari macam-macam Pak. Kamu apalagi cuma sekedar mie instan begitu, nggak akan ingat. Ustaz saya mau ini nanti ya, minta deh soal nasi kuning kalau masih ingat mah, silakan. Receh amat sih permintaan nasi kuning, 15.000. Kalau di sini mungkin iya pengen, lupa sudah itu selama lamanya kan nggak terbatas gitu. Tadi kita bilang kalau 1.000 triliun hidup di sana, nanti akan sampai di puncak udah ngapain, udah selesai. Kemana lagi? Dunia ada nggak? Nggak ada, udah digulung, udah lipat, udah dunia habis selesai. Mana coba? Nggak ada, kecuali 2 aja, neraka dengan surga. Sama yang di neraka juga kekal abadi ya Allah, itu parah itu. Selama-lamanya disiksa, diazab, dihidupkan lagi, diazab sampai mati lagi, dihidupkan lagi, terus kulitnya berganti lagi, terus diazab. Ini kalau orang punya sebab, berarti lama-lama kan kalau disiksa terus, lama-kelamaan kuat. Gitu. Saya rasa nih orang kebanyakan main di gym gitu, suka fitness. Tuh otot kalau dilatih bebannya segitu aja, beradaptasi kuat. Harus ditambah bebannya terus. Kebanyakan olahraga kali itu. Tapi lama-lama kan nanti bisa karena terbiasa. Ya silakan aja deh, nanti kita tunggu aja di sana. Jadi selama-lamanya, tapi diperhatikan yang diazab selama-lamanya siapa di neraka? Orang-orang musyrikin kafirin. Jangan lupa ya, adapun kaum muslimin sebesar apa dosa mereka selain kesyirikan dengan kekufuran, kemurtadan, suatu saat akan dinaikkan ke dalam surga. Barulah nanti itu diazab selama-lamanya, sisanya itu siapa? Orang-orang kafirin musyrikin. Selama-lamanya itu selesai. Selama-lamanya nggak tahu, selama-lamanya tuh sudah. Itu kehidupan yang di surga nikmat selama-lamanya. Ya Allah, kan parah juga ya sebenarnya, kita kan sering ketipu juga kan di dunia ini ya, sering ketipu. Kayaknya pentingnya kita belajar gitu, pentingnya kita datang majelis taklim ya begini sama-sama kita jadi ingat gitu kan. Kadang kan suka lupa itu. Kehidupan yang di dunia kan cuma sekejap aja gitu ya. Luar biasa ujian dan godaannya. Padahal ada kehidupan yang kekal yang akan menanti kita. Kita harus sering-sering ingat lah, saling-saling mengingat selama-lamanya itu mahal, besar. Bukan di sini cuma ya sementara kita berusaha untuk masuk ke dalam surga itu. Supaya ini manfaat bagi saya dan antum sekalian ya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.